You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Giacomo Agostini, kita harus menghormati Marc Marquez, bukan mencemoohnya. Ketika membicarakan siapa sosok yang pantas dihormati di dunia MotoGP saat ini, nama Marc Marquez sering disebut, namun sangat jarang dipikirkan sosok seperti Giacomo Agostini yang menyuarakan dengan lantang. Sang juara dunia 15 kali, pencetak 122 kemenangan Grand Prix, memberikan satu pernyataan menggemparkan. Kalau Marc Marquez mau memecahkan rekor saya akan jadi orang pertama yang mengucapkan selamat, ujar Agostini dengan gaya khasnya. Meski begitu, ia tetap menegaskan, tentu saya tidak merasa senang, tapi dia pantas, lanjut legenda asal Italia itu. Latar belakangnya jelas. Marquez telah menyamai rekor Angel Nieto dengan kemenangan ke-90 di IP Argentina 2025, total 90 kemenangan, 64 di MotoGP, 16 di Moto2, dan 10 di IP 125. Agostini kini mengambil posisi simbolis di ambang terkenang sebagai rekor yang mungkin segera terpecahkan. Jika Marc terus dengan konsistensi dan momentum seperti sekarang, ia bisa melewati angka 115 kemenangan Valentino Rossi. Bahkan membuntuti angka Agostini di kisaran 119 sebelum musim Dina ketiga dari kontraknya bersama Ducati berakhir, sebuah skenario yang realistis menurut Agostini sendiri. Menurut Agostini, apa yang membuat Marquez pantas mendapat hormat bukan hanya jumlah kemenangan, tapi mentalitas balapnya. Ia mengakui gaya Marquez adalah kombinasi antara keberanian tanpa ampun, agresivitas, dan daya juang yang luar biasa. Dia petarung, tidak pernah menyerah. Marc membuat Honda menang, bukan sebaliknya. Kita tidak boleh lupa dari mana ia berasal, dia seperti binatang yang terluka. Sebelumnya Agostini pernah menyinggung bahwa jika Marquez balap pada zamannya, ia sudah mati 5 kali akibat gaya ngotot yang penuh risiko. Sekadar pembual? Jelas bukan. Ia bahkan menilai aksi Marquez di lintasan sebagai hiburan adrenalin yang dibutuhkan MotoGP. Ia menyebut bahwa sosok seperti dirinya, Rossi, Maradona, dan Cassius Clay menjaga pertunjukan tetap hidup. Dengan bergabungnya Marquez ke Ducati Lenovo Team, bersama Pecco Bagnaia, Agostini merasa tim ini penuh potensi, tapi juga penuh ketegangan. Ia percaya kedua pembalap itu tidak akan pernah harmonis. Jika satu rider terlibat pertarungan, dia hanya fokus mengalahkan rival, bukan tim, ujar Agostini. Ducati wajib memberi materi yang sama agar adil. Agostini juga menilai bahwa ambisi Marquez untuk gelar musim 2025 lebih besar ketimbang Bagnaia, terbukti dari keputusan berani meninggalkan Honda, beradaptasi dengan motor lama di tim satelit, dan tetap tampil dominan hingga menarik Ducati untuk kontrak pabrikan. Lebih dari sekadar statistik dan torehan gelar, pandangan Agostini tentang Marc Marquez memancarkan rasa hormat terhadap pembalap yang memberi seluruh hidupnya di lintasan. Ia menafsirkan perjuangan Marquez sebagai cerminan dirinya saat masih aktif. Karakter dan gaya Marquez mengingatkanku pada diriku, ingin menang dan punya ego besar, tapi profesional. Agostini bahkan beralasan bahwa Marquez akan tetap menang seandainya naik motor lain. Bahkan ia bukan rider yang menang karena motor, melainkan motor yang bisa menang karena Marc. Lebih jauh, Agostini menyinggung bagaimana Marquez secara konsisten meningkatkan gairah penonton, layaknya entertainer sejati. Ia tampil tidak hanya agresif, tapi penuh dramatisme dan intensitas yang tak bisa diabaikan. Dan bagi siapapun yang pernah menonton Marquez balapan, ia memberikan tontonan yang nyata dan itu jarang membosankan. Agostini mungkin tidak ingin rekornya dilampaui, tapi dia mengakui Marc pantas mendapat pengakuan tertinggi. Marquez adalah simbol daya juang, agresivitas, dan konsistensi profesionalisme tinggi. Di Ducati, ia dan Bagnaia bukan sekadar pasangan tim, mereka rival sejati. Ia menghidupkan kembali semangat balap yang penuh risiko dan hiburan. Menurut Agostini, Marquez bukan hanya pantas untuk dihormati, ia adalah pahlawan modern MotoGP yang memiliki semua elemen untuk melampaui siapapun. Tapi Agostini tetap berdiri teguh di posisinya, sebagai rekor dan legenda yang tulus menghargai kemenangan, kompetisi, dan warisan yang ditinggalkan. Di balik semua statistik dan gelar, pesan terkuat dari legenda ini adalah rebutan gelar boleh sengit, tapi penghormatan adalah hal yang pantas diberikan.
deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Salaman dengan Rossi. Marc Marquez tolak suruhan bos Ducati. Lebih pilih lawan kembali dengan balapan. Marc Marquez dan Valentino Rossi, dua nama yang terus mewarnai kisah panas MotoGP meski waktu terus berjalan. Sudah 1 dekade berlalu sejak insiden memalukan di Sepang 2015, namun bara itu belum benar-benar padam. Dan kini, cerita itu kembali memanas. Setelah berulang kali dicemooh di depan publik Italia, Marc Marquez justru menyiramkan minyak ke api yang tak kunjung padam. Dalam sebuah wawancara yang menyedot perhatian publik, pembalap Ducati Lenovo tersebut menyebut nama Valentino Rossi sebagai bagian dari starting grid impiannya. Bukan untuk berjabat tangan, tapi untuk balapan ulang. Start grid impian saya? Pedrosa, Lorenzo, Valentino, lalu Stoner, Doohan, kata Marquez kepada Tente Sport sambil tersenyum nakal. Itu baru 5 nama, jadi sudah cukup, tambahnya dengan ekspresi penuh arti. Pernyataan tersebut keluar hanya beberapa saat setelah manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, buka suara soal harapannya yang terdengar seperti mimpi di siang bolong, melihat Rossi dan Marquez berjabat tangan. Saya ingin mereka berdamai, berjabat tangan. Sudah cukup 10 tahun berlalu, saatnya menatap ke depan, ucap Tardozzi kepada Sky Sport Italia. Mereka sama-sama legenda. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Sayangnya, permintaan damai itu justru menguak luka lama. Hubungan Rossi Marquez yang memburuk sejak 2015, bukan cuma tentang rivalitas. Ini tentang kehormatan yang ternoda, mimpi yang digagalkan, dan dendam yang belum lunas. Valentino Rossi, meski telah pensiun dari MotoGP sejak 2021, tetap saja tak bisa jauh dari bayang-bayang Marquez. Bahkan tahun lalu, dalam siaran bersama Andrea Migno, Rossi terang-terangan menyebut Marquez sebagai pembalap paling kotor yang pernah ia lawan. Dia menghancurkan peluangku meraih gelar ke-10. Dan itu, disengaja, kata Rossi tegas. Ungkapan itu seperti menegaskan, bagi The Doctor, luka itu masih terbuka, dan belum ada niat untuk mengobatinya. Marquez sendiri, meski kerap mencoba bersikap diplomatis, tak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekesalannya. Terutama saat adiknya, Alex Marquez, ikut menjadi sasaran cemoohan di Mugello pada Juni lalu, usai dirinya naik podium di kandang Rossi. Saya bisa menerima kalau orang-orang mengejek saya. Tapi adik saya? Itu di luar batas, ujar Marquez dalam wawancara setelah race. Wajahnya menegang, nada suaranya tidak main-main. Ini bukan sekadar olahraga. Ini soal harga diri. Yang membuat semuanya makin rumit, para penggemar Rossi masih belum bisa memaafkan Marquez. Meski Francesco Bagnaia, murid kesayangan Rossi, berusaha menjadi penengah, upayanya belum berhasil. Saat Marquez mengalahkan Bagnaia di IP San Marino tahun lalu, Pecco mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar penonton berhenti mencemooh. Tapi apa daya, kebencian itu sudah mengakar terlalu dalam. Marquez adalah pahlawan bagi sebagian, tapi juga penjahat bagi sebagian besar tifosi Rossi. Dan yang lebih panas, balapan impian yang ia bayangkan bukan untuk bernostalgia atau berdamai, tapi untuk bertarung sekali lagi. Seakan dia berkata, "Kalau bisa mengulang waktu, aku akan mengalahkan kalian semua lagi." Di track. Dengan gaya Marquez. Dalam daftar start impiannya, nama-nama besar bersanding. Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Casey Stoner, dan Mick Doohan. Nama-nama yang bukan sekadar rival, tapi saksi sejarah akan perjalanan panjang karir Marquez. Dani Pedrosa, ex-rekan setim, dan kini pembalap penguji KTM, masih sempat comeback sebagai wildcard dan bahkan finish di depan Marquez tahun lalu di sprint IP Spanyol. Namun sekarang, karena kendala finansial, KTM tak lagi mengaktifkan jatah wildcard mereka. Sementara Lorenzo telah gantung helm, dan Stoner serta Doohan hanya bisa dikenang dalam sorotan sejarah. Tapi nama Rossi, ia tetap hidup. Dalam semangat, dalam nyala api para penggemarnya, dan dalam hati Marquez yang belum bisa menghapus bayangan Sepang Clash 2015. Melihat kondisi saat ini, harapan Tardozzi agar dua legenda itu berjabat tangan tampak seperti fata morgana. Terlalu banyak yang telah terjadi, terlalu banyak yang belum terselesaikan. Marquez, kini mengenakan warna merah Ducati,
sedang dalam misi mengembalikan kejayaannya. Sedangkan Rossi, sibuk membangun kerajaan balapnya sendiri bersama VR46. Namun satu hal yang pasti, jika ada balapan yang mempertemukan mereka lagi, jangan berharap pelukan di garis finish. Yang ada justru gas penuh, saling salib, dan mungkin percikan api lagi. Karena bagi mereka, MotoGP bukan hanya soal siapa tercepat, tapi siapa yang bertahan paling lama dalam ingatan, di lintasan, dan dalam sejarah. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives what I need, what I want, what I see. Efek ngeri Marc Marquez saat pembalap di depan sudah kena mental sebelum disalib. Musim MotoGP 2025 belum sepenuhnya selesai. Tapi satu hal sudah pasti, dominasi Marc Marquez membuat lawan-lawan kehabisan akal, bahkan kehabisan rasa percaya diri. Ya, The Baby Alien kembali menebar teror di lintasan, bukan hanya dengan skill dan kecepatan, tapi juga lewat aura dan tekanan mental yang ia berikan kepada siapapun yang berada di depannya. Hingga seri ke-12 musim ini, Marquez tampil seperti sosok tak terbendung. Dari semua balapan utama, hanya 2 kali ia gagal naik podium. Dan di sesi sprint, dia menyapu bersih setiap podium, menciptakan rentetan performa yang membuat semua rival mulai bertanya-tanya. Apakah ini akan menjadi musim milik Marquez sepenuhnya? Puncak dari teror mental ini terlihat jelas di MotoGP Ceko beberapa waktu lalu. Marquez tak hanya menang, dia menyabet double podium alias finish dengan juara di sprint race dan balapan utama. Performa luar biasanya itu membuat banyak pihak bersuara, salah satunya Gino Borsai, manajer tim Pramac Yamaha, yang mengenal betul dinamika tekanan di MotoGP. Borsa mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan dan mungkin mengonfirmasi apa yang sebenarnya dirasakan banyak pembalap. Rasa takut ketika berada di depan Marquez. Semua pembalap yang ada di depan, mereka tahu bahwa situasi itu takkan berlangsung lama, ujar Borsai, dikutip dari Motosan S. Mereka sadar betul bahwa Marquez akan segera datang. Sama seperti yang dikatakan Bezzecchi dan Acosta. Dia yang menentukan kapan dan bagaimana cara dia menyalip. Ya, di mata rival-rivalnya, Marc Marquez bukan sekadar lawan yang cepat. Dia adalah ancaman psikologis. Ketika para pembalap memimpin balapan, alih-alih percaya diri untuk mempertahankannya, justru yang muncul adalah rasa cemas. Karena mereka tahu, cepat atau lambat, Marquez akan menyalip. Efek psikologis ini bukan isapan jempol. Di dunia balap motor kelas dunia seperti MotoGP, tekanan mental bisa jadi pembeda antara podium dan jatuh bangun di gravel. Dan Marquez, di usia 32 tahun, tahu betul bagaimana caranya memainkannya. Hal ini didukung juga oleh komentar 2 pembalap muda yang musim ini menjadi sorotan, Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta. Keduanya secara gamblang mengakui bahwa Marquez adalah penentu permainan. Ketika dia ada di belakangmu, bukan kamu yang menentukan hasil balapan. Dia yang akan memilih kapan dia menyalip MU, ujar Acosta. Bayangkan, seberapa menyeramkannya seorang pembalap yang bisa membuat lawannya pasrah bahkan sebelum adu kecepatan benar-benar dimulai. Kemenangan ganda di Ceko menjadi puncak dari 5 kemenangan beruntun Marquez di sprint dan balapan utama. Dalam kondisi normal, hal ini sudah cukup membuatnya jadi kandidat juara kuat. Tapi musim ini, dia tampil seakan tanpa tanding. 2 nama besar yang awalnya diperkirakan menjadi pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia, Pecco, dan Jorge Martin, justru tampil di bawah ekspektasi. Sekarang ini, saya melihat Jorge dan Pecco tidak tampil dalam mode fit to win seperti musim lalu, lanjut Borsa. Tahun lalu, mereka berebut kemenangan di hampir setiap pekan. Tapi sekarang, Pecco justru makin melempem dan hanya berjuang untuk posisi 2 dan 3. Sedangkan Martin baru pulih dari cedera. Menurutnya, perubahan motivasi dan tekanan dari Marquez menjadi faktor besar mengapa keduanya terlihat melemah. Musim lalu, pemenang balapan hampir pasti jadi juara dunia. Sekarang, mereka tahu Marquez sedang berada di level berbeda. Apa yang membuat Marquez kembali berkobar di 2025? Banyak pihak menyebut ini adalah tahun pembuktian. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan performa yang naik turun, kini ia kembali sebagai predator utama di lintasan. Bukan hanya soal motor atau strategi tim. Ini tentang mentalitas seorang juara dunia 8 kali. Seorang pembalap yang tahu kapan harus sabar, kapan harus menyerang,
dan yang paling penting, mampu memanfaatkan tekanan sebagai senjata untuk melemahkan lawan. Saat dia membuntuti di belakang, semua mata tertuju padanya. Kamera mengikuti geraknya. Para kru tim lawan mulai gugup. Dan pembalap yang ada di depannya? Mereka mulai menghitung detik, menanti saat disalip dengan cara Marquez. Agresif, penuh presisi, dan tanpa peringatan. MotoGP 2025 masih menyisakan beberapa seri lagi. Secara matematis, perebutan gelar juara masih terbuka. Tapi secara psikologis, Marquez sudah unggul jauh. Para pembalap bisa saja memenangi balapan, tapi selama Marquez berada di grid, mereka tak pernah benar-benar merasa nyaman. Dan di olahraga secepat ini, keraguan sepersekian detik bisa berarti kehilangan podium, atau bahkan jatuh di tikungan. Marquez bukan hanya sedang mengejar gelar ke-9. Dia sedang membangun kembali reputasinya sebagai pembalap paling dominan dalam satu dekade terakhir. Dan lewat cara yang tak banyak dimiliki pembalap lain. Dengan menghancurkan mental lawan, bahkan sebelum lampu start padam. Inilah efek ngeri Marc Marquez. Bukan hanya cepat, tapi juga membuat pembalap yang berada di depannya ketakutan bahkan sebelum balapan benar-benar dimulai. Lebih dari sekadar dominasi, Bezzecchi puji kesempurnaan Marquez di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 telah mencapai jeda paruh musim dengan satu nama yang terus mencuri perhatian, Marc Marquez. Tak hanya kuat di aspek teknis dan mental, tetapi performanya disebut hampir sempurna oleh rivalnya, yaitu Marco Bezzecchi. Dalam sebuah wawancara, pembalap Aprilia ini mengungkapkan keyakinannya bahwa Marquez kuat di semua kondisi. Baik saat bandingin di sesi latihan, sprint race, maupun balapan utama minggu. Menurut Bezzecchi, Marquez tampil luar biasa sejak sesi latihan, Sabtu, hingga lomba, mewujudkan konsistensi yang sulit ditandingi. Marc tidak diragukan sangat kuat dalam segala aspek, ujar Bezzecchi. Ia menambahkan bahwa ritme tim dan pengaturan motor di Ducati bekerja tanpa celah, sehingga menghasilkan performa yang sangat optimal. MotoGP Ceko di Brno menjadi momen penting bagi Bezzecchi. Ia memimpin balapan selama 7 lap sebelum disalip Marquez di tikungan ketiga pada lap ke-8. Bezzecchi memanfaatkannya sebagai ajang observasi, mempelajari secara detail gaya balap sang rival juara dunia 8 kali ini. Usai balapan yang menegangkan, Marco Bezzecchi berbicara panjang lebar tentang pelajaran penting yang ia petik dari duel sengitnya dengan Marc Marquez. Ia mengaku, di balik kekalahan itu, tersimpan banyak hal teknis yang justru membuatnya semakin menghargai kehebatan sang rival. Salah satu hal pertama yang ia soroti adalah kemampuan Marquez dalam pengereman. Bezzecchi sempat merasa dirinya unggul dalam aspek ini, terutama dalam hal agresivitas saat memasuki tikungan. Namun, setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa keunggulan Marquez justru terletak pada disiplin saat melepas rem. Itu bukan sekadar soal seberapa cepat bisa mengerem, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan dan kontrol saat batas motor hampir terlampaui. Marquez melakukan itu dengan presisi luar biasa. Tak hanya itu, Bezzecchi juga dibuat kagum oleh kelincahan Marquez saat keluar dari tikungan. Alih-alih membuka gas secara agresif seperti yang sering ia lakukan, Marquez tampil sangat halus. Gerakan tangannya nyaris tanpa gejolak, tapi efeknya luar biasa. Motor tetap stabil, akselerasi mulus, dan kecepatan terjaga maksimal. Gaya ini sangat kontras dengan pendekatan Bezzecchi sendiri yang lebih mengandalkan dorongan eksplosif, namun seringkali mengorbankan kelancaran ritme. Dari pengamatan itu, Bezzecchi menyadari bahwa kekuatan Marquez tidak hanya terletak pada skill semata, tapi juga pada kecerdasan membaca momen, tahu kapan harus menyerang, kapan harus menahan. Dan bagaimana mengatur energi motor agar tetap kompetitif hingga lap terakhir. Ia menyimpulkan bahwa gaya balapnya yang agresif justru membuatnya kehilangan fluiditas yang dibutuhkan di sirkuit seperti Brno, cepat dan mengalir. Dominasi Marquez sepanjang musim 2025 bukan sekadar retorika. Ia meraih 5 kemenangan beruntun di Brno dan posisi 10 kemenangan beruntun jika dihitung sprint race. Tak ada yang mencapai angka historis seperti itu sepanjang era format baru Grand Prix. Fabio Quartararo dari Yamaha mengaku tak menemukan rival yang selevel dengan Marquez, baik saat ini maupun dalam 10 tahun terakhir. Tak ada satupun yang sejajar dengannya saat ini, ujarnya.
Sementara manajer Ducati, Davide Tardozzi, menyatakan bahwa dunia balap sedang menyaksikan versi terbaik dari Marc Marquez. Pembalap yang matang secara mental, sangat disiplin, dan minim kesalahan. Keberhasilan Marquez juga dipengaruhi oleh harmoni luar biasa antara pembalap dan kru teknis Ducati. Menurut legenda MotoGP Marco Melandri, sikap Marquez yang mampu membangun hubungan positif dan produktif dengan kru membuat suasana kerja menjadi menyenangkan dan efisien. Apalagi, Marquez baru bergabung dengan Ducati pada tahun ini, namun adaptasinya sangat cepat. Banyak pihak terkesan dengan kemampuannya menyesuaikan diri terhadap karakter Desmos Sedici dan menjadikan setup motor bekerja maksimal dalam waktu singkat. Beberapa pihak sempat berspekulasi bahwa Alex Marquez, adik Marc, sengaja mengawal kakaknya demi gelar, tapi Bezzecchi membantahnya. Ia menyatakan Alex berusaha keras, cuma kalah karena tak cukup cepat, bukan karena strategi tim. Begitu pula di Assen, ketika Bezzecchi finish kedua setelah membuntuti Marquez, ia menegaskan bahwa ia telah menggunakan seluruh kemampuannya. Namun Marquez superior dalam aspek kecepatan keseluruhan dan kesabaran balap, tanpa membuat satu kesalahan pun. Gabungan dari skill balap luar biasa, kemampuan beradaptasi tinggi, serta keunggulan teknis dari Ducati, ditambah sinergi tim yang solid, membuat Marquez tampil nyaris sempurna sepanjang musim. Bezzecchi dengan jujur mengakui bahwa rivalnya berada di level berbeda, bukan hanya soal kecepatan tetapi juga efisiensi di tiap lap. Sementara itu, ia sendiri tumbuh pesat sebagai pesaing non-Ducati teratas. Konsistensi 4 podium dalam 6 seri terakhir memperlihatkan bahwa Aprilia mulai menjadi penantang serius, meski sejauh ini belum mampu menyamai kecepatan Marquez. Musim 2025 tidak hanya cetak rekor dominasi Marc Marquez tetapi juga menawarkan pelajaran besar bagi rivalnya, terutama Bezzecchi. Kemenangan Marquez bukan soal motor terbaik semata, melainkan kesempurnaan eksekusi. Pengereman, akselerasi, manajemen ban, mental balap, hingga hubungan harmonis dengan tim. Semua bagian ini menyatu membentuk paket yang hampir tak tertandingi. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your